di hotel ya yang mereka punya layanan yang baik. Setiap tamu datang itu adalah pelanggan pertama dia. Hotel dan memberikan training, saya selalu bilang, kalau Anda susah senyum, dan senyum itu berat sekali kayak ngangkat beras 25 kilo, jangan dipaksa. Nggak boleh dong maksa orang senyum ya. Tapi Betul, pikirin betul. lagi, mungkin industri ini salah. MPS Talk, keep learning. Keep doing. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Gema Rian dan rekan saya Andi Ersaleh. Andi Ersaleh di Siap. MPS Talk. Keep learning. Keep doing. Ya, gimana nih? Ini udah nggak usah ngomongin berapa episode lagi sekarang, Mas Andi. Oke. Gue aja udah nggak harus ngitungin episode lagi ya. Ya, pokoknya kita harus tetap tiap minggu menyuguhkan apapun Yoi, yang harus. mungkin bisa teman-teman dapat insight dari obrolan-obrolan kita. Nah, sekarang ini spesial banget nih, Mas Andi. Jadi kita udah kenal beliau ini udah sekitar mungkin 3-4 tahun ya, Mas 3-4 Andi. tahun ya, 3-4 tahun. Ya, 3-4 tahun. Wah, langsung tuh gua punya nambah lagi list gua nih, guru gua nih. Guru gua nambah lagi nih. Suhu gua nambah nih. Wah, ngelihat track recordnya tuh Mas Andi. Waduh, gile gue bilang nih, canggih banget nih. Ini beruntung banget nih bisa kenal sama beliau Ya, nih. betul banget. Nah, saat ini nih kita lebih ngerucut ngomongin ke service, Mas Andi. Kita ngomongin pelayanan ya. Ya, pelayanan. Dan kita ngerucut lagi, mungkin ngerucut lagi ke arah perhotelan. Hotelier ya. Ya, Hotelier, bener ya? Spellingnya hotelier ya? Hotelier. Jadi Okay. kenapa ya kita biasa kalau misalnya kita bikin acara di zaman dulu ya sebelum pandemi kita bikin acara di hotel kan, kita pasti bercengkrama lah ibaratnya. Bercengkrama. Kita Mas Rian tahun berapa sih? Ya hampir sama lah sama Mas Andi. Mungkin nama yang dengar juga masih sama lah. Kayaknya sih gitu ya. Iya, jadi kita banyak bersinggungan sama teman-teman hotel. Sama teman-teman hotel. Dari sales, dari manajer sampai ke operationnya juga ya. Betul banget. Dan ternyata mereka punya standarnya. Dan ternyata yang bakal kita hadirkan ini yang megang standarnya, Mas Andi. Si pembuat standar berarti. Bukan pembuat lagi. Ini bapaknya para hotel mania nih. Oke. Namanya langsung kita panggil deh. Tunggu dulu. Namanya Pak Edi Purnomo. Oh ya. Pak Edi Purnomo nih kalau kita nggak meriah ininya nih, welcome-nya nih, dia nggak mau masuk nih Mas Andi. Jadi kita biasanya langsung klik button lift deh kayaknya. Jadi kita harus tepuk tangan, harus semangatin. Oke. Kita panggil. Halo Pak Edi. Halo. Senang sekali ya ketemu Mas Rian, Mas Andi. Wah, ini senang sekali ketemu anak-anak muda zaman sekarang yang kreatif. Masih zaman sekarang, kita masih zaman sekarang ya. Kita udah lewat zaman sekarang belum sih? Oh, ini zaman now lah. Masih zaman lewat kan kita yang lewatin. Kita lewatin. Oke, di sini udah ada Pak Edi Purnomo. Wow. Thank you banget Pak udah mau join, mau ngobrol, mau sharing bareng MPS Talk. Jadi mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa dapat banyak insight dari Pak Edi. Nah, sebelumnya nih Mas Andi, kita kenalin dulu nih Pak Edi itu siapa tuh Mas Andi tuh. Nah, kalau yang kita tahu kan Pak Edi ini udah banyak berkiprah ya dari betul banget di dunia perhotelan ya. Jadi ingat banget pertama ketemu Pak Edi tuh cerita tentang dia lagi di Amerika atau di mana ya. Terus dia nyuguhin wine ke bule loh itu loh. Wah itu keren banget itu ceritanya tuh. Nah, daripada kita panjang lebar ngomongin mungkin Pak Edi sendiri yang bakal
ngasih tahu bagaimana seorang Pak Edi Purnomo ini nih berkecimpung di dunia perhotelan. Oke, silakan Pak Edi. Baik, Kira-kira terima Pak Edi kasih. itu siapa gitu? Sosoknya siapa tuh Pak Edi gitu loh? Nah, ya. Nah, ini nih senang sekali ya. Jadi memang eh, sudah lama ya kita bertemu, sering ngobrol, tapi memang nggak pernah bertemu yang mau kita share ke teman-teman lain. Ah, betul Nah, banget tuh, Pak. malam ini senang sekali kita saling berbagi. Nah, mau bicara tentang background, bicara tentang hospitality, itu kita bicara tentang 26 tahun yang lalu. Kelihatan angkatannya ya. 26 tahun yang lalu. Jadi 26 tahun yang lalu saya mulai karir ya dari Sumatera di Lampung di food and beverage bagian makanan dan minuman. Jadi mulai dari the only 5 star in Lampung ya saat itu. Kemudian saya dari situ ya ke Kuala Lumpur ke Malaysia di salah satu ya chain hotel juga luxury collection. Dan setelah itu kemana? Ke Dubai. Jadi mulai dari Indonesia ke Asia, kemudian ke Dubai. 2 tahun di Dubai. Ya, di sana saya lebih ke room division dan food and beverage, menjadi butler. Saya senang menjadi seorang yang unik, profesi yang unik ya. Jadi yang kayak butler, bartender, sommelier, itu posisi-posisi saya sebelumnya. Dan setelah dari Dubai 2 tahun, saya ke Inggris, manajemen training 2 tahun. Nah, dari Inggris baru pindah ke Indonesia ya, dari beberapa hotel, dari itu Sunrise Bali, kemudian Hotel Buru-Buru Jakarta. Setelah itu berpikir, wah ini kayaknya saya pengen keluar dari hotel deh, di hotel Sabtu Minggu nggak libur. Akhirnya saya ke bidang pariwisata, pengembangan pariwisata di Pulau Flores tahun 2010. 11 tahun lalu ya. Iya. Ini dengan NGO dari Swiss, yaitu Swiss Contact. Dan setelah itu saya rupanya kangen hotel. Saya kembali ke hotel, ya, masuk ke salah satu hotel ya, Hotel Aston yang ada di Ambon saat itu. Dan ya dari mulai dari F&B ke sales marketing, dan akhirnya saya juga kembali ke area dekat-dekat Sumatera di Bangka. Saya jadi GM di sana. Dan setelah itu saya ke corporate ya untuk Archipelago Internasional, menjadi corporate ya training manager untuk Indonesia dan Malaysia. Dan sampai di sebelum saya keluar saya di corporate HR manager untuk Indonesia Malaysia. Dan setelah itu masuk ke salah satu grup menjadi director human resources ya. Setelah itu saya memutuskan untuk memisahkan diri dari Stasiun Pusat Jakarta. Artinya saya membuka consulting sendiri untuk hospitality khususnya, juga untuk leadership, juga sales marketing. Itu sih sekilas cerita tentang saya. Wah, mantap banget. Ini kalau dibikin CV ini Mas Rian, ini bisa berlembar-lembar ini yang mesti dibaca. Banyak banget. CV-nya udah bukan lembaran, buku nih. Oh, udah jadi buku. Oh iya. Jadi kalau mau ini tinggal biografi berarti ya. Iya, udah jadi autobiografi nih, aduh. Mantap banget nih. Mantap. Sekarang sama Excellent Plus ya, Pak ya? Ya, saya jadi founder dan director di Excellent Plus Indonesia. Seperti itu. Ya. Wow, mantap banget nih. Iya, ini pertama kali gua ketemu Pak Edi nih, wah langsung loh, Di. Jadi dia ingat langsung banget. Ke itu ya. Ayo kita bikin training, bikin mocktail. Wah, ya waktu itu ya. Iya, aduh, nggak kesampaian Pak Edi, tapi gila, gue bilang keren banget. Jiwa bartendernya nggak bisa hilang. Iya. Berarti masih jago banget nih kalau buat ngeracik-racik minuman ya Pak Edi ya? Ya, karena saya memang selain sebagai bartender, saya ambil short course untuk mixologist, ilmu meramu minuman. Wow. Wah, ya, itu ada yang saya ambil. Ada istilahnya, gue baru tahu. Mixologist. Mixologist ya, waduh, mantap nih. Nah, kalau dulu saya ambil kursus itu, sekarang saya jadi konsultan mixologist. Waduh. Jadi, makanya beberapa hotel, kafe
yang membuat menu spesial ya, atau mocktail, ya minuman spesial ya, kita sering bantu seperti itu. Mantap, mantap, mantap. Kita balik ke pelayanan hotel tadi, Pak Edi. Dari Ya. sekian banyak pengalamannya Pak Edi gitu, kalau ngelihat pelayanan hotel sekarang itu diibaratkan apa tuh, Pak Edi? Baik ya, jadi pelayanan di zaman sekarang banyak yang berubah, banyak yang ngambil cepat ya. Jadi ambil contoh, ada perubahan-perubahan. Kalau dulu namanya di hotel itu, di restorannya pasti namanya minum kopi pasti ada saucernya, cup and saucer, atau ada lepeknya lah, ada cangkir. Kalau coba lihat sekarang lebih kepada pakai mug akhirnya. Jadi berubah. Apakah salah? Ya tidak kalau ngomongin, tapi berubah. Dan salah satunya kalau Anda lihat, coba kalau namanya di hotel dulu pasti semua pakai tablecloth, taplak meja. Iya. Betul. Ya, Betul sekarang banget. lebih sering pakai placemat, bahkan meja telanjang ya. Iya. Nah, yang masih pakai tablecloth biasanya namanya fine dining. Di fine dining itu biasanya kalau kita makan, namanya makan ya, saking sepinya ya, musiknya, lampunya biasanya nggak terlalu terang. Ya, musiknya musik elegance gitu lah ya. Musik yang mewah biasanya fine dining itu. Dan yang makan itu memang biasanya apa? Suaranya tidak terlalu ramai. Quiet lah ya, sepi. Jadi kalau ada yang suara keras sedikit, orang pada nengok siapa itu gitu loh. Itu yang membedakan ya. Centang. Sementara kalau makan ya, kita lebih lagi makin lama makin seru ya. Makin banyak suara malah makin seru. Makin ramai itu, artinya teman-teman bersemangat makannya katanya. Nah, itu salah satu ya. Dan kalau bicara sekarang ya, hotel zaman awal-awal saya mulai karir dengan sekarang itu yang beda sekali. Sekarang cukup banyak ya. Yang akhirnya apa? Ya kalau dulu satu hotel itu begitu buka itu yang rubut banyak banget. Ya. Nah, sekarang hotel yang justru banyak mencari talent. Ya, makanya banyak sekali satu talent dan talent lainnya itu bisa dari satu hotel ke hotel lain itu tidak terlalu lama seperti itu. Iya. Wow. Jadi dari settingan musik di restorannya, terus lampunya pun itu didetailkan ya, Pak. Dan ya, itu udah ada konsep ya. standarnya ya, konsepnya ya. Betul. Jadi kan ada, kalau tempat makan biasanya ada yang terang ya biar jelas. Nah, itu biasanya ya memang tema restorannya kan berbeda-beda. Tapi kalau ngomongin fine dining biasanya paling berhasil kalau untuk orang yang high level business atau ya itu orang yang masih PDKT ya, masuk ke situ tuh kayaknya elegan. Ada bahkan yang pakai policy dia harus pakai jas dasi atau pakai jas aja masuk seperti itu. Iya. Contohnya salah satu restoran yang ada di atas laut, mungkin nanti anda lihat, sebut merek boleh? Boleh, Pak, silakan Pak. Boleh, aman Pak. Ya di Pircik itu di Dubai ya, di Madinah Jumeirah. Nah itu restoran yang menetapkan aturan bahwa Anda harus pakai jas dan dasi. Seperti itu. Anak kecil di bawah 12 tahun nggak boleh masuk. Ya berisik pasti kan nanti. Nah makanya memang dijaga sekali. Dan dari situ itu jalan ke jalan dari pinggir laut ke tengah lautnya itu cukup lama. Emang jauh. Nah, makanya biasanya dibantu dengan pagi seperti itu. Dan view-nya wow, karena view-nya langsung ke Burj Al Arab, satu hotel yang seperti layar kapal ya bentuknya. Nah, itu contoh salah satunya. Nih buat teman-teman yang mau ngedate di Dubai mungkin ya. Ya. Saya boleh siap ngasih rekomendasi restoran. Pak Edi tuh udah tahu deh restoran hotel-hotel yang ada di Dubai ya. Pak Edi yang kita tahu kan kalau kita ngelihat Instagramnya Pak Edi ya. Pak Edi tuh muter mulu nih. Mungkin muter dari hulu ke hilir, dari daerah mana tuh Pak Edi terus kebanyakan muter-muter terus nih. Dan Pak Edi pasti tahu lah ya, hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5 tuh Pak Edi tahu lah ininya. Nah kalau ngomongin standar
layanan ya Pak. Apa namanya, bintang 1 sama bintang 5 emang apa dibedain atau gimana sih Pak? Right. Kenapa bisa jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3, sama bintang 5 mungkin ya dari sisi Ya, Pak, pelayanannya? dari sisi pelayanannya itu beda atau enggak Pak? Dari sisi pelayanan mau nggak mau beda. Sebenarnya kalau bicara layanan harusnya sama, namanya layanan ya. Betul. Ya, ya. Ini nanti panjang kalau mungkin sesi selanjutnya bicara ngomong bedanya hospitality dengan pelayanan. Jadi kalau hospitality sebenarnya tidak bisa dibintang-bintangkan. Ngomongin hospitality lah. Kalau contohnya apa? Mbok-mbok yang ada di pasar itu ramah sekali ya, itu masuk ke hospitality-nya. Nah, tapi sementara kenapa ada bintangnya? Apa bedanya? Mau nggak mau kenapa kok beda layanannya? Karena semakin kecil bintang orangnya multitasking. Contoh, hotel yang budget, the reception sendirian. Coba Anda mungkin kalau hotel budget masuk lihat ya. Tapi kalau hotel yang bintang 5, di reception udah 2 orang. Ada bahkan personalized reception dengan ada tempat duduk. Bahkan banyak orang yang siap untuk menyerang dalam arti positif, membantu kalau ada kesulitan ya, baik concierge dan lain sebagainya. Sementara kalau di hotel budget, Pak silahkan Pak, kamar Anda memang jadi ini contoh etikanya ya. Nomor kamar Anda nggak boleh disebutkan di resepsionis. Kenapa? Takut nanti ada orang di sekitar mendengar. Jadi Pak silakan Pak, ini kamar Anda. Dilihatkan kuncinya. Bapak ke sebelah kanan ada lift, Bapak naik pencet angka 8. Dari lift nanti Bapak ke kiri. Pergi sendiri Pak. Ya kalau budget, what do you expect gitu? Iya. Ngarepin apa tuh? Bener. Ya sesuai. Karena itulah yang membuat harga bisa lebih murah. Emang memotong kos, mencari pasarnya adalah orang-orang yang memang benar-benar butuh tempat istirahat, butuh untuk tempat bekerja, tapi nggak minta layanan yang penuh. Ya, target-targetnya juga berbeda ya. Betul. Jadi apa bedanya? Termasuk luas kamar. Kalau hotel budget biasanya ya nyenggol sana sini ya. Bahkan lemari nggak ada loh. Lemari nggak ada, cuma ada kasur tuh. Tuh, kasur, terus ada meja kecil lah ya di situ. Kamar mandi juga terlalu besar. Ukuran kamarnya di bawah 20 meter persegi. Sampai saya sampai detail ya. Karena itu dulu bagian saya untuk ngecek ya. Itu bagian saya dulu buat audit. Itu yang budget. Kalau 5 star langsung ke 5 star, 4 star, 5 star. Itu di reception sudah jelas personalized service. Bahkan kalau bicara tentang luxury, personalized service artinya satu orang langsung take care itu tamunya. Ya. Bahkan check-in datang, Pak silahkan tanda tangan di kamar. Ya. Dan semuanya sudah lengkap di situ. Ruangannya lebih besar, ada walk-in bathtub di tengah-tengah ruangan itu loh. Terus lemarinya juga, jadi wardrobe room bukan lemari lagi. Nah itu bedanya. Ya ada lupa lah ya, ada sofa. Apalagi mungkin suite ya beda lagi. Termasuk apa? Bahannya beda-beda tuh. Coba, Anda pasti nggak nemui granit atau marmer di hotel yang budget. Tapi 3 atau 4 ke atas pasti sudah granit atau bahkan yang lebih baik lagi. Luxury di situ. Tujuannya apa? BEP-nya kan beda. Iya benar. Orang bintang 5 buat hotel bintang 5 ke atas biasanya mereka nggak buru-buru ingin cuan, lebih ke prestis sih biasanya di awal ya. Nah tapi kalau budget lah prestis gimana? Gue mau cari duit cepet-cepet gitu. Itu bedanya. Jadi jangan heran kok layanannya sebenarnya semuanya dilatih yang sama kan dengan senyum. Betul. Pak kok kalau budget emang susah senyum, gimana mau senyumnya lebar kalau yang mau check-in udah antri, yang di paling depan lama lagi marah-marah. Tapi walaupun gitu tetap senyum loh biasanya masih. Iya betul. Karena udah distandarkan ya. Udah dibentuk juga. Itu ada yang tanya sih teman saya. Pak, gimana ya orang hotel itu kok bisa ya tamunya marah-marah? Kan orang juga punya masalah. Kenapa masih bisa senyum terus? Ya itu bedanya karena pelatihannya di hotel di internal itu sangat kuat ya. Gitu.
Itu tentang layanan ya, di perbedaan di antara bintang. Termasuk fasilitas ya. Termasuk Iya, iya, fasilitas ya. Oh, iya, Kalau iya. bintang Pasti berbeda bintang ya. 4 Kelihatan minimal, lah. ya restorannya kan lebih dari 2. Hmm. Bintang Oh, iya. bintang 5 ya, lebih dari 2. Bintang 4 lebih dari 1. Kalau budget itu atau bintang 3 biasanya restorannya ya tempat kita sarapan itu. Udah itu aja, udah nggak usah minta macem-macem. Nah, gitu Kalau ya. bintang 2 restoran tuh di luar berarti Pak ya? Ada yang bintang 2, ada yang makannya ini kan ada satu ruangan dikasih Iya, bungkusan. iya. Kalau Bungkusan. Anda daerah Menteng itu, Eh, daerah Menteng, daerah Cikini ya, yang dekatnya Obama sekolah dulu, Oh, iya, iya. area situ, atau di Cikini ya, di Cikini itu Sini. ada juga. Itu nggak boleh nyebut-nyebutan kalau itu. Itu sarapannya kan begitu, iya, iya. dikasih kotakan Bungkusan. gitu. Bahkan kalau nggak nanya nggak dikasih tahu kalau ada sarapan di situ. Kalau Mas sarapan di mana? Oh di situ gitu loh. Dulu saya kan sales call ya, zaman saya sales di di Ambon. Saya kan harus sales call ke Jakarta cari pasar ya. Betul. Saya nginepnya di hotel tersebut. Oh begini. Oh, iya, Saya iya. sengaja sih nggak bilang dari hotel, jadi agar ya sambil observe ya. Iya, iya, Tapi kita iya, nggak boleh iya. sebut brand ya kalau yang jelek. Iya, Kalau Pak. bagus boleh Kalau bagus dipamerin. boleh, Pak. Boleh. Kalau jelek nanti pencemaran nama baik. Iya, Bahaya. jatuhnya kena undang-undang ITE ntar Pak. Aduh. Oke, dari sekian banyak nih pelayanan yang ada di hotel gitu yang tadi dijelaskan sama Pak Edi juga gitu. Kira-kira yang saklek bener-bener harus excellent itu yang mana kira-kira Pak? Ataukah memang semuanya harus excellent? Atau ada beberapa bagian pelayanan yang ini tuh memang benar-benar harus dilaksanakan gitu Pak? Kalau layanan semua harus Semua excellent. harus Semua excellent harus ya. excellent. Ya. Jadi sepanjang hotel tersebut memang menjalankan sesuai dengan aturan ya. Tapi karena kalau mereka ya punya visi misi, kalau memang benar-benar mereka mau berbisnis dengan baik, ya harus excellent. Harus excellent semua ya. Orang boleh komplain, ya namanya Iya, orang betul. kan ada yang tidak happy. Tapi yang paling penting adalah, jadi prinsip di hospitality, bicara service excellent, orang boleh komplain, boleh marah, boleh ngamuk. Maksudnya bukan boleh bagaimana, makanya ya bisa terjadi seperti itu. Betul. Tapi yang paling penting, orang tersebut keluar dengan senyuman dan puas. Iya. Ya. Betul banget. Keren. Jadi kalau jadi kuat Pak. ya Jadi terima kuat. kasih. Ntar kita kutip lah. Oke, tadi kan Oke. ngomongin etika ya. Jadi ternyata emang ada etikanya ya Pak. Jadi sosok, misalnya kita ngomongnya frontman-nya aja lah. Frontman di hotel tuh kan mereka tetap harus ada etika yang mereka pegang ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin secara luas nih Pak, kalau secara luas kita ngomongnya hotelier, bener nggak sih Pak? Ya, Orang-orang hotel. Nah, seorang hotelier itu yang perlu banget skill yang mereka harus miliki apa tuh Pak? Untuk menjaga service excellence punyanya hotel gitu loh Pak. Ya, baik. Yang paling harus dimiliki, ya dia harus memiliki jiwa melayani. Ya, jiwa melayani. Karena melakukan pelayanan itu semua orang bisa, tapi apakah benar-benar dari hati? Nah, biasanya sih, makanya saya biasanya kalau dalam training, pada saat saya kunjungan di salah satu hotel dan memberikan training, saya selalu bilang, kalau Anda susah senyum, dan senyum itu berat sekali, kayak ngangkat beras 25 kilo, jangan dipaksa. Nggak boleh dong maksa orang senyumnya, tapi pikirin lagi, mungkin industri ini salah. Masih banyak pekerjaan lain ya. Nyadap karet, nyangkul di sawah, itu kan masih ada. Saya biasanya datang ke daerah, ya, Pak. Betul. kan saya biasanya ke daerah yang memang sangat harus ya. Jadi marahnya hotelier begitu. Oh iya, bagus. Contoh ada dulu, saya pas dari GM di salah satu hotel, saya dapatin kok dia jenggotnya panjang. Gimana nih? Saya panggil ya. Loh, oh ya, kok jenggotnya panjang gitu. Iya Pak, saya suka melihara ini. Oh iya. Dan iya sih, nggak, orang itu kalau pelihara jenggot itu ya nggak boleh dilarang-larang. Betul. Ya, manggut dia seneng kan, betul itu. Ya, kita nggak akan melarang. Ya nggak boleh ngelarang orang pelihara jenggot. Cuman kalau di aturan di hotel ini kan memang nggak boleh pelihara jenggot. Jadi kalau memang Anda
mau melihara jenggot, melihara kumis panjang, kami nggak bisa ngelarang, tapi memang kita nggak bisa terima kalau kerja di sini. Jadi coba dipikirkan lagi, Pikirkan. mau cukur jenggot atau memang mau cari pekerjaan yang lebih sesuai. Yang sesuai dengan fashion jenggot panjangnya, Pak ya. Dan Anda pasti kaget karena dia pilih keluar loh. Oh, dia pilih keluar. Dia pilih keluar. Oke. Jadi makanya saya bilang ya karena background HR kali ya, jadi pada saat jadi GM pun ya menyelesaikan ya cara smiling general ya, dengan senyum, dengan baik. Selesai. Akhirnya gitu. dia mundur sendiri, Pak ya. Mundur sendiri, dia tahu diri. Nah, di pelayanan hotel pasti kan punya standar-standar yang sudah ditentukan nih, Pak. Seperti yang tadi Pak Edi sempat ceritakan juga kan ya. Nah, itu apa bedanya dengan di bank? Di bank pun juga ada standarnya kan ya, ada standar pelayanannya. Itu ada perbedaannya nggak, Pak? Baik, jadi beda industri memang, dua-duanya pelayanan. Kalau bank sendiri memang mulai, boleh bilang bukan menyontek ya, apa ya kalau mengambil lah, kalau menyontek tuh kan kayaknya kayak anak sekolah yang jahat. Influence kali ya, terinfluence mungkin. Jadi ya belajar dari hotel. Oke. Kalau dulu zaman saya masih karyawan pemula, saya ke bank itu ya ditanya mau ngapain dan ya silakan ke sana, ya masih ramah. Tapi coba kalau sekarang ramahnya lebih ramah lagi, plus mau ngapain diajarin. Kalau kita mau bilang mau transfer sudah tahu caranya, kalau belum diajarin nama security-nya. Iya. Dan security-nya udah nggak segalak dulu. Security-nya itu udah kayak pendamping, sudah kayak customer service ya. Nah itu bedanya. Bahkan kalau kita duduk nggak usah duduk lah, di teller itu ada tempat ada air minum loh, ada permen, silahkan Pak permen air minumnya. Ya, jadi memang sangat bagus sih saya lihat sekarang ya, di bank. Jadi bedanya apa? Ya memang berbeda, beda industri, tapi ya bank sudah mengadop tadi loh, mengadaptasi. Oh iya, mengadaptasi pelayanan yang ada di hotel. Betul banget ya. Kadang kata-kata ya susah ya keluar ya. Butuh trigger kayaknya. Trigger emang bercerita, nah baru ini bisa. Waduh. Pak, ini ngomongin expectation oriented ya Pak. Jadi setiap tamu itu kayak kita nih, misalnya saya nih, contohnya saya datang ke hotel untuk nginep. Sebelum saya mau nginep itu kan saya punya ekspektasi sendiri ya. Ekspektasi, wah ntar gue begini. Dan ternyata semua tamu pun punya ekspektasinya masing-masing tuh Pak. Betul banget. Nah, kalau untuk hotel itu untuk ngejaga ekspektasi tamu supaya terpuaskan, karena puncaknya kan kepuasan pelanggan gitu ya, kepuasan tamu gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak cara menjaganya tuh Pak? Karena ada misalnya saya emang nggak pernah masuk ke hotel yang di atasnya itu gitu kan. Oh jadi pas dikasih pelayanan itu mewah, tapi giliran yang orang-orang yang udah biasa dikasih gitu di atas loh, itu gitu ya. Itu kan dia mintanya harapnya lebih gitu loh. Untuk ngejaga itu gimana tuh Pak? Baik ya, bagus banget nih pertanyaannya, karena memang kita berpikir dan kita sependapat bahwa ekspektasi orang selalu berubah. Betul. Nah, inilah tugas kita agar memberikan lebih dari ekspektasi mereka. Ada salah satu brand bahkan dia punya standar, beyond guest expectation is our standard. Coba bayangkan, beyond guest expectation is our standard. Artinya kan, wah ini mau di atas terus. Caranya yang paling penting adalah, karena kalau building, fasilitas itu semua bisa buat, selama dia punya biaya. Nah, yang unik adalah pelayanannya. Makanya di hotel ya yang mereka punya pelayanan yang baik, setiap tamu datang itu adalah pelanggan pertama dia. Loh, maksudnya gimana? Kerja jam 7, bagian buka pintu mobil deh. Selamat pagi Pak, selamat datang di Hotel Excellence. Senyum, ramah, bahasa tubuh bagus, jam 7 baru masuk, masih seger ya. Kalau di Hotel Excellence seperti itu sampai dia mau pulang. Tapi di Planet Mars,
Di tempat lain, Iya. ya mulai jam 9, selamat pagi Pak, bahasa tubuh udah nggak enak, dia hanya menyambut dengan salam saja, apalagi udah jam 3 sore dia. Ya, silakan Pak, cuman senyum. Terkadang malah nggak senyum, bukain matanya kemana. Ya, makanya standarnya adalah setiap pintu yang Anda buka adalah pintu Tamu. pertama buat tamu. Walaupun itu mungkin pintu ke-1000 buat Anda. Dan tamu berpikir bahwa itu pintu pertamanya. Makanya berikan standar yang sama, dan itu standar dengan senyuman, ramah. Karena apa? Kesan pertama menentukan. Ya. Nah, makanya ekspektasi tadi caranya adalah mulai dari depan, masuk ke ya, resepsionis, sampai ngantar di kamar, dan bahkan kamar, makanya kan kamar itu dipastikan juga semuanya sudah lengkap ya isinya. Karena apa? Karena terkadang tamu itu komplain bukan karena kurangnya sesuatu, bukan karena apa-apa, karena dia di awal udah sakit hati. Ya. Masuk dicuekin, resepsionis sudah dicuekin. Jadi apa? Begitu masuk ke kamar, cari, pokoknya gimana saya Mana lagi nih yang kurang cari gitu. masalah, biar bisa komplain. Tapi kalau sudah di depan, ramah, ternyata di kamar ya, sementara dia adalah suami istri datang, kok anduk cuma 1? Ya dia cuman, Mbak tolong dong anduknya cuma 1. Cuman ngasih tahu, minta tolong dianterin. Tapi kalau dia udah sakit hati, wah marah-marah, dibawa, saya pengen ketemu manajernya. Nah, ya. Jadi memang apa ya, pelayanannya itu yang sangat penting, dan perlu kita pastikan semuanya bagus seperti itu. Dan harus tetap dijaga ya sama hotel-hotel ya Pak. Betul, harus tetap dijaga ya, agar memastikan itu tadi, itu senyum ramah nggak ada biayanya kan? Betul. Ada nggak begitu ramah biayanya lebih tinggi, itu kan nggak ada. Nah, jadi sesuatu yang tidak berbiaya tapi membuat tamu senang. Karena kalau dengan mengeluarkan biaya ini itu ingin menyenangkan tamu ya mudah saja, dan belum tentu senang. Tapi bagaimana yang low cost atau bahkan no cost at all, nggak ada biaya sama sekali, tapi tetap dia bisa menyenangkan tamu, buat tamu betah di tempat kita. Gitu. Mantep banget ini Mas Rian. Gantian dong saya nanya, loh kok malah nanya. Mas Rian. Boleh. Mas Rian kan pas misalnya ke hotel, nah boleh dong berbagi pengalaman sebagai tamu nih. Nah, ya betul banget. Nah, kalau bagus boleh sebutkan namanya, tapi kalau nggak bagus rahasiakan namanya boleh, cuman areanya saja kan gitu. Saya pernah ini Pak. Kalau ini yang jeleknya dulu nih Pak. Yang jeleknya tuh saya pernah ini nih hotel adanya di dalam mall Pak. Ya. Di dalam mall. Jadi waktu itu lagi pandemi itu Pak. Lagi pandemi, banyak banget orang Pak. Banyak banget orang. Sampai ini hotelnya bintang 4 ya, bintang 4, bintang 5 lah itu kayaknya. Aku lupa di bintang 4 ya kayaknya. Ya bintang 4. Itu sampai apa namanya? Dia punya resepsionis tuh sampai waduh benar-benar kita dicuekin, Pak. Dicuekin karena saking ramenya ya, saking ramenya. Wah, itu kan pengalaman jadi waduh. Karena itu saya cuman pengen nyenengin anak untuk berenang ya. Ya udahlah. Tapi benar kayak kata Pak Edi tuh. Jadi pada saat di hotel tuh kayaknya bawaannya bete terus tuh, Pak. Apalagi nemuin ini, nemuin itu. Waduh gile gue. Nyari masalah. Nyari masalah bener, Pak. Makin numpuk ya. terus. Tapi kayak aku yang suka satu di ini Pak, di sebelum mau ke puncak tuh Pak, apa ya namanya yang sebelah kanan tuh, aduh aku lupa nama hotelnya. Pesona Alam? Bukan Pak, bukan Pesona Alam. Atau pokoknya di dalam komplek gitu Pak. Aduh aku lupa ya. Nah itu keren banget Pak. Jadi benar-benar karena itu dia di apa namanya tempat turunnya itu ke parkiran jauh Pak. Jadi kita benar-benar dikasih tahu pada saat gua nurunin barang
si yang apa yang namanya boy gitulah, yang orang-orang yang di situnya benar-benar bilang, Pak, mohon maaf ini kita punya parkiran lumayan jauh, Pak. Jadi Bapak harus diantar sama golf car. Itu benar-benar gue diperhatiin tuh dari situ tuh. Sampai gue parkir di basementnya dia, tuh golf car-nya nungguin saya, Pak. Wah, bener-bener menarik ya. nungguin Perhatian. sampai gue udah selesai beres-beres, Pak ada yang ketinggalan nggak? Sampai ditanya juga gitu. Balik. Wah, udah itu perasaan udah seneng banget tuh, Pak. Betul. Wah, itu benar-benar dari situ aja gue Diistimewakan. nggak bisa ngelupain gitu ya. Lu canggihnya minta ampun. Kayak gitu tuh Pak, pengalaman Nah. yang minus sama yang plusnya kalau saya tuh Pak. Dari situ ternyata kita seneng ya bahwa itu nggak ada biaya loh untuk mereka, tapi attitude-nya, Betul. attitude tadi, dan itu sebenarnya hanya perlu di-maintain. Jadi bagi Anda para pengelola hotel atau para leader yang ada di hotel atau Anda hotelier sendiri, ya dampaknya ini lihat nih pendapat dari customer Anda, dari tamu Anda, dampaknya luar biasa dengan Anda senyum, dengan menunggu. Ya. Jadi memang care itu tadi. Dan jiwa melayani itu penting. Jiwa melayani itu penting banget ya. Betul. Karena harus terkadang punya passion melayani berarti Pak. Ya, betul sekali. Karena kalau di training melakukan sesuatu sih semuanya bisa, tapi kalau nggak dari jiwanya, yang mukanya bete, ya. Coba Anda ngerasa lah makan di restoran, yang dia benar-benar tulus dengan yang senyumnya senyum kipas. Senyum kipas. Kan? Senyum kipas. Gue baru denger tuh istilah senyum kipas. Kalau senyum kipas kan sebenarnya begini nih. Oh iya. Jadi kayak kipas kan begitu kan? Iya. Makanya itu kipas anginnya begini Pak ya. Ya, harusnya senyum terus loh. Dia senyumnya nggak full ya. Iya betul. Karena dia nggak sadar bahwa dia dibayar itu karena ada tamu di hotel tersebut, ada tamu di restoran tersebut. Ini sebenarnya nggak hanya untuk hotel sih, orang-orang restoran juga sama sih di pelayanan. Iya betul. Ya. Secantik apapun Anda tidak akan menarik tanpa inner beauty Anda. Mantap, kuat lagi nih Mas Rian. Saya ada pengalaman, boleh cerita ya? Boleh Pak Edi, silakan Pak Edi. Jadi ini gedungnya bintang 5. Gedungnya bintang 5, 5-star building. Nah, ini mungkin salah kaprah si recruiter. Makanya saya begitu masuk, pokoknya kalau ngomongin cantik, yang kan cantik emang relatif, dan jelek itu kan mutlak. Yang ini kalau dibilang cantik, semua cowok pasti bilang cantik. Karena emang cantik yang emang cantik lah. Yang boleh dibilang wow. Tapi saat itu saya sama sekali tidak tertarik ya. Dalam artian, misalkan wah lihat seneng, wah cantik. Tapi saya langsung malah tanya ke dia, Mbak di sini pernah di training service excellence nggak sih? Ikut pelatihan gitu? Enggak. Oh ya pantas. Saya sampai bilang begitu. Karena memberikan, menanyakan ini ID gimana Pak? KTP Pak? Apa jawaban saya? KTP-nya kenapa? Kan KTP Pak. Ya, kan dia bilang KTP Pak. Saya jawabannya, saya tahu sih maksud, cuma saya KTP kenapa? Gitu. Saya agak sarkastik ya kalau ada yang ya saya 25 tahun di pelayanan. Begitu lihat yang seperti itu pasti kan agak sensi ada ya. Betul. Ada yang gumpal. Saya langsung kenapa KTP-nya? Katanya Pak. Terus saya udah tahu ya. Penting yang pertama udah ngasih tahu bahwa cara dia salah. Kita kasih KTP-nya. Ya itu tak tanya. Pernah ikut pelatihan apa enggak? Nggak pakai senyum, nggak pakai apa. Ke semua ya. Kalau ke saya aja mungkin apa ya, itu antri panjang. Ke semua deh sepanjang ini begini aja. Kalau kayak gitu menurut saya mending robot ya. Iya. Itu harusnya human touch-nya ya. Ya, ini 5-star building loh. Ya, 5-star building. Nanti kalau offline tak kasih tahu tempatnya ya. Kalau di sini jangan. Di sini jangan Pak, di sini jangan. Mewah, gedungnya sangat mewah. Dan saya kan bukan yang latah kalau namanya kita di hospitality biasa di luxury, di hotel-hotel yang orang sampai bilang bintang 7 kan, yang dindingnya kusennya berlapis emas gitu kan.
Ya, jadi kalau lihat itu ya memang mewah, tapi ya nggak silau gitu loh. Begitu lihat yang Ya. sarkastik, wah ini ngejomplang sekali. Itu mungkin saya kasih masukan ya, biar saya training aja ya. Nah, itu harusnya. Makanya saya nggak pernah marah-marah. Karena kalau ada Oke. seperti itu malah terkadang keep it up. Terus jaga seperti Ya. ini, biar saya diundang untuk ngajar. Atau Langsung dapat. saya datang ke salah satu hotel yang orangnya cuek-cuek dan saya diundang untuk ngajar. Saya pertama datang nggak akan marah. Ya that's why I'm here. Ya, Makanya saya diundang karena Anda begitu. Kalau Anda udah bagus, ngapain gue di sini? Ngapain diundang? Oke. One last question nih, Pak. Ya, Dari banyak pengalaman, kira-kira tadi kan ada yang buruk, ada yang baik. Kira-kira ada yang lucu gak, Pak? Dari apa pengalaman di sisi pelayanan karyawan hotel, atau sisi kamu nih? Saya sebagai karyawan ya. boleh ya? dari sisi karyawan, boleh silakan, Pak. Right. Jadi ini yang terjadi pada saat itu saya masih sebagai bartender ya. Oke. Saya dengar cerita sebenarnya. Karena cerita itu bahkan heboh di satu hotel yang akhirnya GM-nya bawa cerita tersebut ke Hong Kong pada saat ada GM meeting. Nah, ini sekilas ceritanya dulu. Jadi ceritanya pada saat housekeeping order taker itu yang ambil apapun ya, message dari tamu di bagian housekeeping. Pada saat makan siang yang gantikan adalah tim leader atau supervisor. Nah, tamunya nelpon lah, dan itu pas jam istirahatnya order taker. Jadi tim leadernya yang angkat telepon. Good afternoon housekeeping, Eddie speaking. How may I assist you? Gitu kan. Terus jawab, yes. I have adapter, please. Certainly, sir. Ditutup. Terus nelpon. Ditutup dan dia nelpon ke bagian concierge. Bagian yang ya, di kantor depan. Mas, kamar 142 itu tolong ya panggilin dokter Timotius. Nah, 1 jam kemudian, gitu kan, dokternya itu udah datang dengan pakaian kebesarannya, kan, udah pakai koper, dan biasanya lihat di kartun ada tulisan-tulisan di atas ya, itu udah tulis gambarnya itu udah RP, dolar, pounds, yen, uang semua deh. Datang kan, diketuk lah, tok. Good afternoon concierge, gitu kan, tok. Good afternoon concierge. Terus dibuka. Yes, sir. This is your doctor. Excuse me? Yes, sir. This is your doctor. Oh no, it was adapter for my laptop. Dia bilang gitu. Rupanya dia minta adaptor untuk laptop udah sejam lama. Ya, colokan laptop itu kan tidak adaptor karena dia masih pakai yang Europe ya. Indonesia kan pakai colokan 2. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jalan ya kembali sama konsiernya, dokternya udah gambarnya udah tanda seru, bintang-bintang segala macam di atasnya beda. Udah hilang tuh semua tuh yang tadi. Udah hilang. Jadi ini tuh real ya, artinya itu bicara tentang komunikasi sih. Biasanya saya bahas itu di komunikasi. Dan tadi ada satu kesalahan yang dia lakukan oleh supervisor yang angkat. Dia tidak mengulang. Jadi kalau setiap ada tidak bertanya ulang ya. Ya, biasanya rephrase atau mengulang dengan kata-kata sendiri. Do you need a doctor because you are ill? Are you not feeling well? Gitu misalnya kan. Mengkonfirmasi ya. Ya, saya yakin kalau dia tanya begitu dia no, I need that for my laptop. Oh, adaptor. Dikasih dokter. Itu kebayang ya udah sejam. Dia mau kerja. Dia mau nyolokin laptop pakai dokter. Terus sekilas sih cerita. Oke, Pak Edi, boleh nggak Pak Edi? Boleh kita dikasih pesan penutup ya? Kayak pesan untuk betul banget. Satu untuk mungkin untuk teman-teman yang masih kerja di hotel, Pak. Karena kita tahu kan hotel tuh shift-shiftan, Pak. Nah, kita minta pesannya Pak Edi untuk teman-teman yang dengar, yang nonton,
terutama di bagian atau di hotel gitu, teman-teman yang di hotel, yang kerja di hotel. Baik, jadi untuk teman-teman yang kerja di hotel, yang pertama mindset. Pastikan mindset Anda selalu positif tentang tamu. Kalau komplain Pak, kan mindsetnya positif. Walaupun tamu salah dan kita debat, kalau menang pun nggak dapat medali. Yang ada tamunya kecewa. Ini bukan kalah menang, lebih bagaimana. Dan apakah tamu benar terus? Bukan juga. Tapi caranya, yang penting besar menghandle-nya. Pertama mindset melayani Anda harus punya. Kalau nggak punya Pak, coba Anda belajar untuk bisa merasakan, kok nggak bisa-bisa Pak? Ganti profesi. Gampang, karena daripada Anda paksakan, Anda tersiksa. Itu yang pertama mindset. Kedua, jangan pernah berhenti belajar. Sekarang resource banyak sekali ya, dari YouTube, internet, buku, ya, atau ikut-ikut pelatihan-pelatihan. Kalau mumpung masih muda, belajar yang banyak. Semua, ya, apalagi bicara tentang di hotel, kalau bahasa Inggrisnya masih belum bagus, belajar lagi. Jangan takut praktek, dan itu saya yakin akan menunjang karir Anda. Karena saya yakin kalau Anda berkarir ya nggak mau seperti itu. For your info, tadi saya belum cerita ya, background saya dari busboy loh, assistant waiter mulainya, tapi di hotel saya assistant waiter. Jadi waiter itu sudah pelayan restoran dan saya asistennya. Ya, itu mulai karir saya. Terakhir di hotel jadi GM, di corporate jadi director. Jadi jangan kecil hati, ya. Kalau ngomongin, wah saya mulai dengan posisi ini, nggak apa-apa. Memulai yang paling bagus adalah nanti progresnya. Ya. Kalau ngomongin bagaimana background-nya, ya dari background yang dulu memang benar-benar yang penting mau kerja dan mau belajar. Ya, mengetahui itu tadi. Terus selanjutnya ya, selain jangan berhenti belajar, jangan takut capek. Karena biasanya ada yang masuk jam 7, pulang jam 4, dia jam 3.59 tuh udah tangan udah depan itu, fingerprint. 16.00, aha, selesai ya. Jangan takut capek. Ya. Belajar. Karena loyalitas Anda, belajar Anda sekarang ini, nanti Anda rasakan, ya, manisnya itu pada saat Anda bagaimana karir Maya sampai puncak ya. Untuk tadi juga saya belum sempat cerita bahwa saya setahun 2 bulan naik posisi 4 kali. Dan itu bukan posisi staff ya, bahkan posisi manajerial sampai ke director di situ. Setahun 2 bulan. Apa kuncinya? Ya bekerja dengan ikhlas, karena kerja ikhlas biasanya ya apa? Kita mau bantu orang, bantu teman jangan sungkan-sungkan. Jangan iri-irian pekerjaan, kerjain aja. Jadi kalau sampai ada anak yang nggak mau ngerjain, biarin aja. Bayarannya nanti kok. Mungkin bayarannya, wah akhir bulan sama Pak. Nggak apa-apa secara finansial sekarang, tapi bayarnya nanti untuk karir Anda. Jadi tetap semangat ya hotelier, karena kalau bicara sekarang ya, di situasi yang challenging, mindset harus positif, semangat harus terus, karena apa? Itu juga yang akan menaikkan imun. Sementara Anda berjuang, Anda garda paling depan, ketemu langsung dengan banyak orang yang berbeda. Seperti itu. Wow. Oke, mantep banget ini. Waduh, emang nggak salah nih kita kenal-kenal Gak orang. salah kita collab dengan Pak Edi. Aduh, Kang, gini banyak banget. Kalau gue pribadi banyak banget nih. Jadi banyak banget apa namanya insight yang gue dapet nih dari obrolan Sering didapetin. obrolan mungkin sekitar 30-40 menit ini loh. Waduh gila nih Pak Edi. Thank you banget nih Pak Edi nih. Aduh. Pleasure ya, dengan senang hati Mas Rian, Mas Sandi. Karena memang cerita-cerita yang positif yang apa dijalani ya mudah-mudahan menjadi penyemangat buat rekan-rekan hotelier. Pahitnya banyak nggak? Banyak lah pasti. Ya, Iya, pasti. yang apa pulang jam 1 malam, nanti jam 5 udah on lagi. Nah, apalagi kalau megang banquet ya. Mas Rian yang sering ngadain event-event. Betul. Ya, selesainya jam Itu. 11 sih selesainya. Tapi beresannya. Betul. Ngatur bangkunya, lipat-lipatnya. Ya. Betul banget. Oke, Pak Edi. Thank you Pak Edi waktunya.
Thank you Ini banget Pak udah Edi. banyak banget yang kita dapetin, banyak banget yang teman-teman juga bisa dapetin dari obrolan kita hari ini ya, Mas Rian. Siap. Jadi Oke. kalau teman-teman mau kontak Pak Edi bisa lewat Instagram ya. Ya, Jadi betul di banget. sini ada nanti kita kasih Instagramnya Pak Edi Purnomo dan Excellent Plus-nya Pak Edi ya. Ini yang benar-benar Terima bisa kasih. bantu Siap. teman-teman semua. Ya, betul Oke, banget. terima kasih Pak Edi. Sehat Sekali lagi terus. thank you Pak Edi. Sama-sama. Sehat Sehat terus terus dan Pak Edi. sukses selalu Pak Edi. Sukses selalu. Amin, amin. Oke, thank you Pak Edi. Terima Bye. kasih Mas you. Kirma. Ya, Sandi sehat-sehat juga. Siap. Ya Pak, thank you. Oke, Mas Oke. Andi. Wow. Mantap banget ya. Nggak salah pilih benar. Nggak salah. Bener banget. Ini wawasan tadi gua gua- tentang hotel banyak banget nih sekarang nih. Iya, dan itu masih seuprit loh, Ndek. Masih banyak. Masih dikit banget gitu kan, Iya. masih banyak banget yang bisa di-share sama Pak Edi gitu kan tentang pengalaman beliau, gimana gitu kan caranya meningkatkan pelayanan dan segala macamnya itu gitu kan. Ya itu baru Yang- dari segi pelayanan, belum dari segi marketing, Iya, belum dari sisi lain ya. Iya lah, udah 26 tahun tuh Pak Edi tuh. Ago. Udah kenyang banget. Oke. Oke. Oke, teman-teman MPS Talk, thank you. Jadi hari ini udah kita rampungin dan benar-benar Ya. teman-teman pasti, gue yakin banget lu pada dapat insight-nya dari Pak Edi dan bagaimana kehidupan hotel lah ya. Dan mungkin kita minggu depan kita ketemu lagi bahas topik-topik menarik yang lainnya. Ya. Oke, tetap dengerin terus, tetap pantengin terus di sosial medianya MPS Training ya. Ada di bawah ini kita kasih, teman-teman bisa follow, bisa subscribe juga, dan bisa terus mengikuti atau nonton-nonton yang sebelumnya, itu bisa banget. Atau kalau Oke. mau cuma dengerin doang di Spotify pun kita juga udah ada. Ya, Ya. MPS Talk ya, kita searching MPS Talk aja udah nyampe semua. Siap. Oke, thank you Oke. Mas Andi. Thank you Mas Rian. Sampai ketemu lagi. MPS Sampai ketemu Talk, di episode berikutnya. MPS Talk, keep learning. keep doing. See you. Bye. MPS Talk, keep learning. Keep doing.